Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan yang mengganggu stabilitas politik karena Pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi Luhut untuk membatalkan Pilpres. Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang begitu telanjang. Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet yang berarti mencopot Mahfud dan SMI nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi. Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat popularitas Mahfud kian melejit yang memang diharapkan PDIP untuk keperluan Pilpres mendatang. Bagaimana memadukan dua kekuatan ini, Prabowo, Ganjar menjadi satu di bawah ketiak istana dan di-endorse oleh PDIP. Itu kepentingannya untuk menghadapi Anies. Tapi susahnya adalah Megawati is Megawati. Kalau dia tidak suka sama seseorang, maka dia tempur resikonya kalah sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Ya, ini menarik ya. Yang akan saya bahas soal yang terkait dengan persaingan di elit ya. Dan ini kita coba lihat bagaimana ada persaingan internal tersebut. Jadi ribut-ribut di Kementerian Keuangan itu tersebut ya, sobat era sekalian, itu dianggap sebagai sebuah perebutan kekuasaan antara Megawati, Mahfud versus Jokowi Luhut. Menarik ya, Jokowi Luhut ini duit tunggal ya, tidak terpisahkan. Tapi ketika Megawati dianggap beraliansi dengan Mahfud MD, ini menarik. Karena Mahfud ini ya, walaupun awal-awal dianggap orangnya Luhut, tetapi dia punya watak Madura lah ya, tidak bisa dikendalikan, mungkin begitu. Coba kita bacakan sobat era sekalian tema ini ya, yang pastinya menarik untuk kita bahas. Dan mudah-mudahan 1-2 teman atau sobat era sekalian masih berada di tempat untuk mengikuti apa yang ingin saya utarakan. Coba kita bacakan ya, Suara Nasional, perebutan kekuasaan Megawati Mahfud versus Jokowi Luhut oleh Smith Al-Hadar, penasehat Institute for Democracy Education atau IDE. Skandal korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang disertai manuver politik Jokowi setelah itu nampaknya merupakan perebutan kekuasaan antara Megawati Mahfud melawan Jokowi Luhut. Sejak awal wacana perpanjangan masa jabatan presiden yang diduga kuat berasal dari istana, baca Jokowi Luhut, telah ditentang keras oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menko Polhukam Mahfud MD juga tak mendukung gagasan yang berbahaya itu, baik lantaran berpotensi melanggar konstitusi maupun chaos sosial. Dalam obrolannya dengan Mahfud pada 1 Januari lalu, pakar hukum tata negara, bukan nara negara, tata negara dari UGM, Zainal Arifin Mukhtar menyatakan Mahfud mengaku tidak tahu apakah Pilpres jadi dilaksanakan tahun depan. Pernyataan ini mengisyaratkan ada usaha pihak istana untuk menunda Pilpres.
Pada 2 Maret, sekonyong-konyong PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU terkait proses verifikasi parpol di mana Prima dicoret dari peserta karena tak memenuhi persyaratan administratif. PN Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu hingga 2 tahun 4 bulan ke depan plus 7 hari ya. Periode ini sama dengan usulan awal 3 ketua umum parpol termasuk ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bagaimanapun keputusan pengadilan itu kontroversial. Karena itu nyaris semua pakar hukum tata negara termasuk Mahfud yang merupakan profesor hukum tata negara melihat keputusan PN itu salah kamar, melanggar wewenangnya. Seharusnya isu ini ditangani Bawaslu atau badan yang terkait dengan pemilu, bukan pengadilan umum. Publik, pakar bahkan juga SBY mencurigai ada tangan istana di baliknya untuk menjustifikasi penundaan pemilu. Isu ini menjadi isu panas dan ramai diperbincangkan semua kalangan yang mengganggu stabilitas politik karena Pilpres menjadi tidak pasti. Pada 7 Maret, Mahfud melakukan konferensi pers yang menyatakan bahwa tengah malam tadi Mega menelponnya dengan marah-marah terkait kasus Partai Prima yang dicurigai sebagai manuver Jokowi Luhut untuk membatalkan Pilpres. Kecurigaan ini masuk akal karena baik Luhut maupun Jokowi memperlihatkan gelagat ingin berkuasa lebih lama. Gagasan ini kemudian disuruh diorkestrasi oleh relawan, kepala desa, menteri, parpol, bahkan ketua MPR Bambang Susatyo dan wakil ketua MPR Lanyala Mahmud Mataliti. Menurut Yusril Iza Mahendra yang diketahui dekat dengan kekuasaan, perpanjangan masa jabatan presiden bisa dilakukan oleh MPR. Tentu ini mengkhawatirkan Mega. Sehari setelah konferensi pers tentang marah-marahnya Mega, Mahfud membongkar skandal Kementerian Keuangan yang melibatkan dana jumbo bernilai 300 triliun. Ketika ia bicara di UGM dan UII, skandal ini melibatkan 400-an pegawai Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan dan berlangsung setidaknya sejak 2009. Menurut Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK, kasus ini telah ia laporkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SMI selama paling kurang 200 kali namun tak digubras. Digubris ya. Ajaib, Jokowi yang sering menyerukan para pembantunya untuk berhemat, buta terhadap korupsi dan pencucian uang di Kementerian Keuangan yang begitu telanjang. Padahal selaku presiden, Jokowi harus bertanggung jawab terhadap skandal ini. Bukan mustahil skandal ini melibatkan orang dalam. Toh beberapa waktu lalu, Luhut memprotes KPK yang masih juga melakukan OTT. Tidak baik untuk citra negara katanya. Luar biasa ya. Pada era pemerintahan SBY 2004-2009, SMI adalah Menteri Keuangan dan pada era ini juga terjadi skandal BLB dan Bank Senturi. Hubungan Mega SBY tak harmonis sejak SBY mengalahkannya dalam Pilpres 2004. Maka sepanjang 2 periode presidensi SBY, PDIP menjadi partai oposisi yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah termasuk kasus BLB dan Bank Senturi yang ditangani SMI. Sehari setelah skandal Kementerian Keuangan meledak, Jokowi dan SMI kabur ke Solo. Aneh, peristiwa terjadi di Jakarta sementara presiden dan menterinya menyidak kantor pajak di Solo. Tujuannya memberi pesan ke publik bahwa mereka peduli pada kasus itu. SMI bilang ia tak tahu apa-apa tentang transaksi yang mencurigakan itu. Tapi drama di Solo dan pengakuan SMI justru menguatkan dugaan ada tangan-tangan kekuasaan dalam kasus skandal itu. Terlebih Jokowi tidak marah pada menteri kesayangannya itu, padahal Jokowi terbiasa melempar tanggung jawab kepada pembantunya untuk menjaga citranya sebagai pemimpin sederhana, bersih dan kerakyatan. Sekembali dari Solo, SMI tak dapat menyembunyikan kekecewanya pada Mahfud, sementara Jokowi terlebih Luhut yang biasa tampil di depan seperti pendekar sakti tiap kali pemerintah menghadapi kesulitan justru diam 1000 bahasa. Anehnya mereka tak mengatur apalagi menghentikan Mahfud yang terus saja memperlebar kasus ini. Tak berkutiknya Jokowi dan Luhut hanya mungkin terjadi karena ada backing Mega terhadap Mahfud. Penolakan Jokowi terhadap reshuffle kabinet yang berarti mencopot Mahfud dan SMI nampaknya berdasarkan pada pertimbangan berikut. Pertama, tak mau bermasalah lebih jauh dengan Mega yang akan semakin menghancurkan basis pendukung Jokowi. Kedua, Mahfud punya banyak info sensitif terkait kebobrokan pemerintahan Jokowi. Ketiga, pemecatan akan membuat popularitas Mahfud kian melejit yang memang diharapkan PDIP untuk keperluan Pilpres mendatang. Nampaknya Mahfud akan dipasangkan dengan Puan Maharani sebagai bakal capres. Terkait SMI, mestinya Jokowi memecat Menteri Keuangan itu untuk mencuci tangan dan mengembalikan kepercayaan publik. Fakta bahwa ia tidak melakukan itu mungkin karena SMI hanya menjalankan apa yang diminta istana.
Memecatnya sama artinya membuka kotak Pandora istana. Thus, skandal ini merupakan upaya Mega Mahfud untuk menghancurkan skenario penundaan pemilu dan nampaknya mereka berhasil. Tidak mungkin lagi pemerintahan Jokowi yang telah kehilangan keteladanan bisa mewujudkan wacana itu. Kehendak memperpanjang masa jabatan presiden didasarkan pada pertimbangan berikut. Bila Pilpres diselenggarakan secara jujur dan adil serta sesuai jadwal, maka Anies Baswedan sebagai antitesa Jokowi berpeluang untuk menang. Ia kini telah menjadi ikon perubahan, pro perubahan. Bakal capres yang dianggap sebagai kompetitor serius Anies hanyalah Ganjar Pranowo. Sayangnya Mega tak bakal mengusungnya meskipun dia adalah kader PDIP karena hanya dilihat sebagai pion istana. Luhut adalah musuh besar Mega kendati tak berjasa bagi kemenangan Jokowi dalam 2 pilpres. Kekuasaan Luhut di pemerintahan sungguh luar biasa. Jokowi bahkan terlihat hanya sebagai bonekanya. Maka bila ambisi memperpanjang kekuasaan pemerintahan Jokowi terwujud, sama artinya dengan memperpanjang kekuasaan Luhut. Sementara PDIP akan dikecam publik karena mendukung skenario Luhut. Karena gagasan itu kini terkubur, sementara istana ingin program pembangunannya dilanjutkan pemerintahan berikut, serta juga kebobrokan pemerintahan Jokowi Luhut tersimpan rapat dan kepentingan mereka terjaga, maka mereka membentuk bakal cawapres baru. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dipasangkan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Maka kita menyaksikan manuver baru Jokowi untuk menjawab realitas politik yang berubah. Setelah di Solo, Jokowi membawa Prabowo dan Ganjar ke Kebumen untuk acara panen raya petani pada 9 Maret. Inilah untuk pertama kalinya Prabowo dan Ganjar tampil bersama. Di sana ketiga tokoh berfoto ria. Panjang juga ini. Wow. Sekembali dari Kebumen, Prabowo menyatakan membuka peluang berpasangan dengan Ganjar sebagai bakal cawapres. Untuk menegaskan kedekatan Prabowo dengan Jokowi, bobot Prabowo dan memastikan Prabowo Ganjar akan melanjutkan program pembangunan Jokowi Luhut, Hashim Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus adik kandung Prabowo, menyatakan 99% program pembangunan pemerintahan Jokowi yang sesungguhnya dirancang Luhut sejak 2014 berasal dari Prabowo. Pernyataan Hashim tentu saja tidak masuk akal, tapi itu penting untuk menarik pemilih Jokowi Ma'ruf Amin ke pasangan Prabowo Ganjar. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada Januari lalu, pemilih Jokowi Ma'ruf dalam Pilpres 2019 sekitar 30% akan memberikan suaranya pada Ganjar, 15% pada Prabowo dan 10% kepada Anies. Indikasi kuat bahwa Jokowi mendukung Prabowo Ganjar terlihat dari deklarasi Jokowi Mania Joman mendukung Prabowo. Realitas ini menunjukkan Gerindra telah sampai pada kesimpulan bahwa berkoalisi dengan PDIP dengan Prabowo sebagai bakal capres tidak akan terwujud. Itu terlihat dari pernyataan terkini Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa partainya akan mengusung bakal capres dari kadernya sendiri. Tentu saja bukan Ganjar, kalau tidak tak mungkin Ganjar menerima tawaran Jokowi untuk menjadi bakal cawapres bagi Prabowo. Lalu kalau bukan Ganjar, siapa bakal capres PDIP? Tidak bisa lain kecuali Putri Mega sendiri, Puan Maharani. Selain Mega telah persiapkannya sejak lama untuk menduduki kursi RI 1 sekaligus calon penggantinya, tak ada lagi calon potensial PDIP di luar Ganjar kecuali Puan. Karena PKB di bawah Ketum Muhaimin Iskandar tak memperlihatkan minat membangun koalisi dengan PDIP, kalau Puan sebagai bakal capres, sementara PDIP butuh suara Nahdien, maka pilihan pada Mahfud sebagai bakal cawapres Puan masuk akal. Dengan popularitasnya yang meningkat saat ini, Mahfud dapat berkontribusi pada peraihan suara Nahdien. Ia adalah tokoh Madura, basis suara Nahdien. Dia juga bagian dari jaringan Gus Durian Indonesia, pimpinan Alisa Wahid Putri Gus Dur. Yang juga penting, kendati berseberangan dengan Caimin, Mahfud dekat dengan Ketum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, pengikut Gus Dur yang loyal yang dikenal sebagai musuh Caimin. Menurut hasil survei Litbang Kompas tahun lalu, di luar PKB mayoritas suara Nahdien akan diberikan kepada PDIP. Juga diketahui elektabilitas PDIP, satu-satunya parpol yang bisa mengusung capres-cawapres tanpa perlu berkoalisi, terus meningkat. Fakta ini dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan diri PDIP untuk mencapreskan Puan, meskipun saat ini elektabilitasnya masih rendah. Di pihak lain, menurut hasil survei Litbang Kompas Januari silam, sekitar 50% pemilih Prabowo Sandi di Pilpres 2019 mengalihkan suara mereka ke Anies.
Bagaimanapun realitas baru ini memunculkan masalah di kubu Prabowo. Sekiranya pasangan Prabowo Ganjar adalah harga mati, mungkinkah PKB mempertahankan koalisinya dengan Gerindra ketika Caimin tidak menjadi apa-apa? Sementara Munas PKB memutuskan Caimin sebagai bakal capres. Tentu saja bakal capres bukan harga mati, tapi minimal sebagai bakal cawapres. Apalagi posisi PKB adalah penentu pencapresan Prabowo. Tanpa PKB tak mungkin pasangan bakal capres-cawapres Prabowo Ganjar terwujud. Bahkan keinginan Prabowo menjadi bakal capres pun menjadi hal yang sia-sia karena Gerindra sendirian tak bisa mengusung bakal capres-cawapres. Tak heran Hasyim menyatakan pasangan Prabowo Ganjar hanya mungkin kalau PKB menyetujuinya. PKB sendiri tak punya banyak pilihan. Fakta bahwa Mega memilih Mahfud bukan Caimin menunjukkan harapan PDIP membangun koalisi bersama PKB dengan pasangan Puan Caimin ditolak Caimin kecuali posisi pasangan dibalik dengan Caimin sebagai bakal capres. Karena tak mungkin PKB bergabung dengan koalisi perubahan yang telah mantap mengusung Anies, sementara bergabung dengan koalisi Indonesia Bersatu Golkar, PAN dan P3 tidak menjanjikan. Belum tentu juga KIB bersedia kalau Caimin adalah bakal capresnya karena elektabilitas Caimin jeblok. Maka cukup beralasan kalau kita berasumsi koalisi Gerindra PKB hanya mungkin bertahan kalau Ganjar dibuang untuk digantikan Caimin. Kalau demikian Mega Mahfud berhasil menaklukkan Jokowi Luhut. Bagaimanapun pasangan Prabowo Caimin bukan pasangan yang bisa dipercaya untuk melanjutkan pembangunan Jokowi Luhut sambil menjaga kepentingan dan keselamatan mereka. Tetapi kemenangan Mega Mahfud menjamin kemenangan pasangan Puan Mahfud atas pasangan Anies dan pasangannya ataupun pasangan Prabowo Caimin dalam Pilpres mendatang. Tidak menjamin ya. Malah kubu Anies mendapat keuntungan dari skandal Kementerian Keuangan karena sedikit banyak menghancurkan kepercayaan rakyat pada kubu status quo yang dalam hal ini diwakili oleh Puan Mahfud dan Prabowo Muhaimin. Sementara Anies dan pasangannya mewakili kubu pro-perubahan yang saat ini didambakan publik untuk memulihkan keadaan negara yang porak-poranda akibat KKN, utang menumpuk dan salah urus pemerintahan Jokowi Luhut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sahabat era sekalian. Ini ada satu yang miss ya. Kalau seandainya Jokowi mau mengendorse Prabowo Ganjar dan Ganjar mau keluar dari koalisi PDIP, maka sesungguhnya itu mudah saja dilakukan karena KIB pasti akan mendukung Presiden Jokowi secara mereka tersandra. Jadi mudah untuk mengumpulkan semua kekuatan ke Prabowo Ganjar. Termasuk Caimin sekalipun mungkin akan tersandra juga ya dengan mungkin kartu-kartu truf masa lalunya. Demikian juga Golkar yang dibawa ketiak Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Dewan Penasehat dan mungkin juga PAN dan P3. Jadi sebenarnya analisis untuk menggagalkan Ganjar ini seandainya memang Ganjar mau di-endorse PDIP sebagai di-endorse oleh Jokowi sebagai PDIP menurut saya terbilang lemah. Sebenarnya sekarang ini menurut saya yang ditunggu-tunggu adalah istana itu menunggu sikap Megawati sesungguhnya. Kalau Megawati firm dengan Ganjar maka case close selesai. Nah, mungkin nanti dipasangkan Prabowo Ganjar sebagai paket yang disiapkan. Tapi memang kalau Prabowo Ganjar ya Megawati nggak dapat apa-apa. Tapi kalau Prabowo Puan nggak yakin bisa menang. Lalu Ganjar Erik bagaimana? Jadi inilah menariknya ya. Menurut saya susah untuk mengatakan bahwa persaingan tiga pasangan itu adalah Puan Mahfud, kemudian Prabowo Caimin dan Anies dengan pasangannya. Karena kalau konstelasinya begitu, maka ya mudah sekali bagi Anies untuk memenangkan pertarungan kalau seandainya jujur pemilunya atau pilpresnya. Jadi memang yang harus dimainkan adalah, yang harus dimajukan adalah bagaimana memadukan dua kekuatan ini Prabowo, Ganjar menjadi satu di bawah ketiak istana dan di-endorse oleh PDIP. Itu kepentingannya untuk menghadapi Anies. Tapi susahnya adalah Megawati is Megawati. Kalau dia tidak suka sama seseorang, maka dia tempur resikonya kalah sekalipun. Sebagai contoh misalnya ketika dia tidak mau menerima SBY dan lebih menerima sebagai oposisi. Padahal waktu itu ada wacana ya bahwa
PDIP mau dimasukkan ke dalam koalisi pemerintahan SBY, pernah pada suatu masa. Lalu yang akan dikeluarkan kalau tidak salah Golkar pada waktu itu, karena dianggap Golkar sering mengganggu. Tetapi itu pernah sempat konstelasi politiknya seperti itu, karena pada waktu itu kita tahu bahwa SBY dijembatani oleh Taufik Kimas. Sehingga tidak heran Taufik Kimas walaupun SBY berkuasa tapi dia bisa menjadi ketua MPR. Nah itu bagusnya pada waktu itu perimbangannya, sehingga PDIP walaupun dia menjadi oposisi tapi tidak menjadi oposisi yang seperti banteng ketaton, karena dia mendapatkan porsi pemerintahan di ketua MPR di Taufik Kimas. Ya, jadi sahabat era sekalian, kita harus lihat lagi ya analisisnya ini, karena variabelnya semakin banyak dan semakin membingungkan. Apakah faktornya pendulumnya ada di Ganjar? Apakah Ganjar mau dipasang sebagai sosok yang ingin ditandingkan dengan Anies, yang dianggap bisa mengalahkan Anies? Apakah Ganjar menjadi kartu mati? Karena Ganjar sesungguhnya ada dua pilihan, di-endorse oleh Megawati atau di-endorse oleh Jokowi. Tapi kalau di-endorse oleh Jokowi tanpa ada Megawati, mungkin dia tidak terlalu kuat betul. Sementara Prabowo mengharap-harap cemas agar kekuatan istana tercurah kepadanya. Kita lihat ya nanti. Ya, itu saja sobat era sekalian. Tidak terasa ya. Terima kasih yang masih bergabung ya. Keren jadas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.